Eh, Hari ini saya dikasih kesempatan buat ngajakin semua orang untuk masuk ke perjalanan saya. Perjalanan saya berkarya menjadi seorang petani film. Kenapa sih petani? Kenapa petani film? Petani Pertahanan Tatanan Negara Indonesia. Saya meyakini bahwa menjadi seorang petani adalah memantapkan rasa menanam kesadaran, merawat ingatan terhadap Indonesia yang kaya. Film yang saya percayai adalah film sebagai alat ketahanan kebudayaan negara Indonesia. Bagaimana kita sadar, bagaimana kita membentuk diri kita, bagaimana kita menyadarkan apa yang ada di kepala kita menjadi cermin. Awalnya perjalanan ini dimulai dari sebuah pertanyaan. Apa yang pasti dalam hidup? Uang, pasangan, atau rumah yang besar? Rasanya yang paling pasti mati. Siapa yang mau mati duluan? Satu-satunya yang pasti cuma mati. Jadi keputusan saya mengawali langkah menjadi petani film adalah bagaimana mengisi hidup saya menunggu kematian. Dimulai dari sebuah perjalanan titik nol menuju tempat yang paling tinggi yang katanya pendaki gunung Nepal adalah Mekahnya seorang petualang. Di perjalanan ini saya ngerasa semua harus ngikutin hati kecil saya. Saya tidak pernah melakukan sebuah perjalanan tanpa tujuan. Saya tidak pernah melakukan perjalanan tanpa rencana. Tapi di perjalanan ini, saya melakukan semua perjalanannya tanpa rencana. Saya hanya pergi ke Nepal, saya nggak tahu mau kemana. Saya ngikutin hati kecil saya. Sampai akhirnya saya berdiri di sebuah gunung tinggi 6.125 tanpa pengalaman. Ini yang bikin saya yakin bahwa setiap kita mampu, setiap manusia punya kekuatan untuk terus bergerak. Lalu sampai pulang, kepala saya sakit. Katanya itu high altitude sickness. Saya hampir berada di satu titik kematian yang nyata. Near death experience. Yang saya ingat cuma satu, keluarga, rumah, dan semua mimpi-mimpi yang mungkin perlu dibangun untuk negeri ini. Sampai akhirnya saya pulang. Tapi sebelum pulang, saya ketemu sebuah cermin. Ternyata saya harus ngaca lagi. Sebelum pulang ke Indonesia, saya harus ngaca lagi. Ngacanya gimana ya? Di sebuah kuil saya menemukan sebuah kata. The most dangerous animal in the world. Apa? Harimau? Buaya? Beruang? Saya lihat tuh deket-deket si cerminnya. Tulisannya jelas di bawah situ. The most animal dangerous in the world. Saya angkat kepala saya. Yang saya lihat cuma mata saya. Yang keluar adalah diri saya sendiri. Kamu manusia adalah makhluk yang paling berbahaya di muka bumi ini. Saat apa? Saat kita kehilangan empati. Di situ saya merasa bahwa banyak sekali atau bahkan saya sendiri
sedang kehilangan empati. Empati terhadap apa? Terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap negeri ini. Dari situ saya kembali pulang. Saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu dan membangun sebuah perjalanan baru. Perjalanan kembali ke diri sendiri untuk bisa berkarya dan meyakini bahwa apa yang saya lakukan adalah membangun kesadaran kolektif dan membangun kesadaran saya sendiri dan belajar untuk perjalanan itu sendiri sambil menunggu mati. Ya, saya filmmaker, ini pen realitinya, ini realitas yang nyata. Apakah sebuah film mampu membunuh manusia? Bisa dipastikan iya. Karena saya orang film, saya juga nggak mau bikin orang-orang terbunuh karena ingatannya yang ada di cerminnya. Kita ada di dalam bioskop, kita ngelihat sebuah layar, kita ngelihat cermin kita. Tapi ketika film itu tidak sesuai dengan atau sedang teridentifikasi atau merasa terjadi pembenaran baru, akhirnya ada collective awareness yang membuat itu adalah kebenaran. Dan itu nyata. Ada orang yang terinspirasi dari film sampai akhirnya menghilangkan nyawa. Tentu saya tidak mau ada di situ. Tapi gimana? Industri film ini kompleks. Bikin film mahal. Saya bukan orang kaya. Saya tinggal di kaki Gunung Bandung, di Manglayang tepatnya, Kabupaten Cileunyi. Komplek Bina Karya. Nanti kalau mau mampir silahkan. Pencarian saya dimulai dari sini. Empati. Perjalanan kolektif yang membuat saya menemukan arti dari sebuah film. Dalam perjalanan itu saya melihat bahwa keyakinan sebuah orang manusia itu hanya 3. Mata, mata fisik, mata hati, mata kaki. Jadi saya percaya ketika semua sesuai dengan rencananya, ketika semua sesuai atau tersinkron, semua mimpi-mimpi itu akan jadi nyata. Jadi imani aja. Ya, perjalanan saya dimulai dari Negeri Dongeng 2017. Ini semesta mendukung, tepat 11 tahun yang lalu perjalanan itu terjadi. Tapi sebelum 11 tahun yang lalu di tanggal yang sama ini, di tahun 2014 saya bilang, saya mengajak 6 orang teman-teman saya, terus saya ajak mereka. Yuk kita lakukan sebuah perjalanan dan kita bikin sebuah kegilaan. Apa? Mari kita menjelajahi Indonesia dari barat menuju timur Indonesia. Dari gunung tertinggi di barat sampai gunung tertinggi di timur. Tinggal 1 orang yang saya lamar. Dia bilang gini, saya bilang gini, Guh, kita bikin film yuk. Bikin film apa, Ang? Kita bikin film dokumenter, naik gunung, dari barat ke timur Indonesia, gunung yang paling tinggi di Indonesia. Wah, keren banget. Ayo. Duitnya ada enggak? Ada. Ntar dulu. Buka handphone, ketik mobile. Nih. Ya, itu sih duitnya banyakan gue. 500 ribu doang mah cukup buat naik taksi doang, Ang. Gak cukup buat 7 gunung tertinggi di Indonesia. Ya gimana, yang penting mau aja dulu. Ya, berangkat dari mau aja dulu dan punya cita-cita yang besar. Kenapa film ini harus ada? Karena kalau kita nggak punya cinta, aku yakin nggak akan ada yang mau bergerak untuk Indonesia. Karena cinta itu ngasih, bukan minta. Setuju?
Jadi kalau yang cinta-cintaan masih minta berarti bukan cinta. Singkat kata, perjalanan selesai. Dari mana perjalanan itu bisa selesai? Dari keinginan. Dari perjalanan negeri dongeng akhirnya perjalanannya begitu panjang, dari mulai ngamen, dari mulai ngumpulin uang, dari ngumpulin kaos, jualan kaos, akhirnya tersinkron. Akhirnya kolektif itu datang. Energi itu muncul. Nona, teman-teman pasti punya pengalaman pernah kehilangan seseorang. Atau pernah punya luka yang mungkin disimpan dari masa lalu. Saya yakin bahwa sebuah perjalanan itu bisa menyembuhkan. Film Nona adalah perjalanan personal saya, bahwa dari sebuah perjalanan saya melakukan penyembuhan batin. Di mana saya menemukan luka-luka itu, dan luka-luka itu semua saya sapa. Dan bagaimana kita ketemu dengan manusia-manusia yang mungkin punya luka yang sama, tapi akhirnya bisa menyembuhkan. Itulah perjalanan Nona di tahun 2019. Alang-alang, kita melihat situasi kemiskinan yang terstruktur. Bagaimana kemiskinan itu terjadi di area pesisir. Bukan mereka nggak mau kaya atau bukan mereka nggak mau sejahtera. Tapi karena kemiskinan yang terstruktur, itu hadir di film Alang-alang. Lalu film Tegar. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman rasanya dikucilkan, rasanya tidak berdaya, rasanya tidak dipercaya, itu juga terjadi sama saya. Tapi bagaimana film Tegar bisa menghadirkan sebuah refleksi baru dari cara saya melihat sesuatu. Tentang seorang anak disabilitas yang mungkin sebetulnya dia mampu. Tapi karena kita memandang cara kita berpikir disabilitas sehingga kita nggak punya lagi kesempatan untuk bisa berkarya. Lalu kita skip dulu film Mayra. Next dulu. Nah, mungkin di sini sebagian ada yang pernah jadi dokter. Saya nggak butuh sekolah panjang untuk bisa dipanggil Bu Dokter. Karena di perjalanan saya menemukan seorang produser yang akhirnya mau membangun bersama-sama ekosistem yang kita bangun. Suami saya dokter, cuma satu-satunya produser yang mau jadi produser saya. Karena semua orang bilang film lu gak akan laku, Gi. Tapi kita percaya bahwa dari satu film kita membawa itu menjadi satu gerakan. Bagaimana misi film bisa bergerak menjadi satu gerakan yang turun ke lapangan. Ini cita-citanya. Ekosistem impact. Sebelum ini jadi, di 11 tahun yang lalu, saya ketemu sama satu anak bisnis. Saya nanya, karena saya bukan pebisnis, saya sekolahnya cuma di seni. Saya nanya, saya tuh pengen bangun sekolah, saya pengen punya produk, karena kalau bikin film harus jualan produk dulu baru bisa bikin film. Orang film tuh nyari sponsor ke produk. Terus, tapi juga pengen bikin sekolah alam gratis. Terus pengen juga bikin misi produk sociopreneur. Lu gila apa? Itu namanya bikin grup company. Oh gitu ya. Terus gimana? Ya satu-satu. Tapi 10 tahun kemudian karena saya percaya itu adalah iman dan bagaimana prinsip pertanian saya lakukan, semuanya terjadi. Kita punya yayasan, kita punya foundation, kita punya klinik gunung yang bagaimana satu ekosistem ini bisa membersamai. Bagaimana Aksa Bumi Langit bisa terus bergerak membuat filmnya dengan misi-misi program. Bagaimana kita merawat. Tegar itu bukan aktor, tapi kita latih jadi aktor. Tegar, ini yang menarik. Belum. Tegar, pokoknya kita harus tegar ya. Tegar itu kita latih 1 tahun. Framing kebudayaan di Indonesia yang nyatanya inklusif.
Tapi Tegar tidak pernah dilirik di sini. Tegar yang membawa saya belajar ke 24 negara, membawa misi inklusivitas. Di Cina Tegar mendapatkan Best Actor, di Rusia dia mendapatkan Best Actor. Dia membawa saya ngelihat sebuah perjalanan Tegar yang penuh ketegaran. Sehingga dari sebuah ketegaran kita mencari teman Tegar. Siapa teman Tegar yang lainnya? Teman Tegar yang lainnya adalah Maira. Maira, seorang anak masyarakat lokal dari Papua. Bagaimana perjalanan ini tumbuh adalah bagaimana kita mulai belajar dari masyarakat adat. Kita tahu alam kita, rumah kita adalah tempat tanah dan air kita. Kalau tanah kita rusak, kita bisa makan. Kalau air kita nggak ada, kita bisa makan. Kadang-kadang kita selalu berpikir prinsip ekonomi yang tidak membersamai masyarakat adat itu sendiri. Kita selalu menganggap masyarakat adat miskin, padahal mereka adalah orang yang paling kaya. Dari narasi inilah saya yakin bahwa sebuah perjalanan petani film adalah upaya saya membentuk satu cara berpikir, cara saya belajar melihat dunia yang lebih besar lagi, bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, dan percaya bahwa mimpi-mimpi kita bisa dilakukan dengan kecintaan kita terhadap karya-karya kita. Saya Anggi Friska, saya petani film dari Aksa Bumi Langit.